Pemirsa, calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Jarod Saiful Hidayat menghadiri deklarasi relawan Agus Silvi di Kelurahan Galur, Johar, Jakarta Pusat. Jarod mengklaim dukungan dari relawan Agus Silvi untuk baja mulai bermunculan di berbagai wilayah di Jakarta. Jarod mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan AHY untuk pasangan calon nomor urut 2. Selain di Jakarta Pusat, relawan AHY telah mendeklarasikan dukungannya di Jakarta Timur dan Selatan. Jarod pun mengajak seluruh pendukung untuk merapatkan barisan untuk memenangkan Ahok Jarod pada Pilkada putaran kedua. Relawan AHY banyak bermunculan di beberapa wilayah. Kemarin yang sudah ini kan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Ada juga kemarin datang dari Jakarta Utara. Kemudian mereka akan bikin deklarasi sendiri-sendiri. Kemarin sebenarnya ada deklarasi untuk Jakarta Timur di BKT. Tapi kami nggak bisa datang karena harus takziah untuk ke pemakaman Kiai Haji Hashim Muzadi di Depok. Paslon Gubernur DKI Jakarta berkampanye dengan beragam cara, mulai dari orasi kebangsaan, menggalang dukungan dari relawan, hingga belusukan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nadia Atmaji dan Minati Roshanta dari lokasi kampanye masing-masing paslon. Pertama kita akan ke Nadia. Nadia, apa saja agenda kampanye paslon nomor urut 2 pada hari ini, Nadia? Alfi, Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Jarod Saiful Hidayat pagi ini menghadiri dan menyampaikan orasi kebangsaan di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri. Dalam hal ini, Jarod menekankan pentingnya untuk menjaga Pancasila. Kemudian Jarod menghadiri pengajian di kawasan Pancoran, dan yang terbaru, yang baru saja dihadiri oleh Jarod, yaitu adalah deklarasi dukungan relawan Agus Silvi untuk Basuki Jarod. Ada sekitar 100 orang yang hadir dalam acara ini. Kemudian ini berasal dari 3 komunitas relawan yang berbeda, yaitu dari Pemuda Agus Silvi Jakarta Pusat, kemudian dari Rumah Kejayaan Relawan Jakarta Utara, dan juga relawan kota. Mereka ini tersebar dari 9 kecamatan yang berbeda, diantaranya adalah Menteng, Pancoran, Cilincing, dan juga Johar Baru. Afi. Nadia, apa sebenarnya alasan relawan Agus Silvi mendeklarasikan dukungan untuk Ahok dan Jarod? Berdasarkan deklarasi dukungan yang disampaikan oleh Pemuda Agus Silvi, tadi dinyatakan bahwa mereka melihat Basuki Jarod ini memiliki 3 kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh DKI Jakarta, yaitu diantaranya adalah jujur, mampu bekerja, dan juga aspiratif terhadap kepentingan warga. Tadi kami juga sempat berbincang langsung dengan relawan yang ada di sini bahwa ada perubahan nyata yang mereka rasakan. Misalnya dari warga di Kalipasir, Menteng, menyatakan bahwa yang biasanya terjadi banjir, tidak lagi terjadi banjir semenjak Basuki Jarod menjabat. Kemudian juga di relawan yang berasal dari Johar Baru mengatakan bahwa pengurusan pajak bumi bangunan ini menjadi lebih mudah pada saat ini. Tapi mereka tidak memberikan dukungan begitu saja. Mereka menyampaikan syarat kepada Jarod, yaitu untuk menyelesaikan 2 permasalahan utama yang menjadi fokus mereka, yaitu masalah lapangan kerja dan juga masalah narkoba. Menanggapi hal ini, Jarod mengatakan berterima kasih dan bersyukur atas dukungan, dan ia berjanji bahwa 2 masalah tadi yang menjadi syarat akan diselesaikan dengan cara membangun RPTRA, yaitu ruang publik terbuka ramah anak, dan juga untuk lapangan bola untuk menjadi tempat berekspresi dari para pemuda, dan juga tentunya untuk menghadirkan pelatihan bagi warga, terutama untuk para pemuda. Ini akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga jumlah pengangguran di ibu kota bisa terus berkurang. Afi. Ya. Mendapatkan
Penyambungan box girder terakhir lintasan pertama proyek Simpang Susun Semanggi akhirnya terpasang pada Sabtu dini hari. Dengan selesainya penyambungan ini sekaligus menandakan Simpang Susun Semanggi menjadi jembatan dengan bentang lengkung terpanjang di Indonesia. Proses penyambungan box girder terakhir ini dilakukan tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat pada Sabtu dini hari. Penyambungan box girder atau beton memakan waktu sekitar 20 menit. Simpang Susun Semanggi menjadi jembatan dengan bentang lekung terpanjang di Indonesia, yakni 80 meter. Setelah pemasangan ini di lintasan pertama, pemasangan box girder selanjutnya di lintasan kedua yang menghubungkan arah Cawang hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Jembatan Simpang Susun Semanggi diproyeksikan akan mengurangi kemacetan di kawasan Semanggi hingga 40%. Proyek yang menghabiskan biaya hingga 345 miliar rupiah ini direncanakan akan rampung pada 17 Agustus 2017 mendatang. Dengan adanya penyediaan 2 rem ini, itu arus lalu lintas punya jalur masing-masing. Jadi dia tidak ada lagi benturan-benturan antar kendaraan. Kalau berdasarkan studi JIK itu mungkin bisa mengupgrade tingkat layanan lalu lintas itu sekitar 30-40%. Proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi terus dikebut dan pemasangan box girder ke-22 di proyek Simpang Susun Semanggi sudah dilakukan tadi malam. Dan untuk informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan Trianisha langsung dari Semanggi, Jakarta. Nisha, bagaimana selanjutnya proyek Simpang Susun Semanggi ini setelah box girder ke-22 telah dipasang? Ya, Zakia, setelah box girder yang ke-22 di Simpang Susun Semanggi ini sudah terpasang, artinya overpass di Jalan Jenderal Gatot Subroto, ini yang overpass Gatot Subroto yang menghubungkan antara Grogol dan juga Senayan ini sudah tersambung dan sudah rampung begitu. Dan menurut keterangan dari Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmala Faizal mengatakan bahwa setelah rampungnya rem 1 Simpang Susun Semanggi, maka 2 minggu kemudian akan dikerjakan untuk rem 2 Simpang Susun Semanggi. Ada 2 rem yang akan dibangun di Simpang Susun Semanggi ini. Di proyek pembangunannya ada 2 rem. Untuk rem yang pertama itu adalah nantinya ini kendaraan dari arah Grogol ke Blok M tidak perlu berbelok melewati Kolong Semanggi, tapi bisa langsung naik Simpang Susun yang mengarah ke Blok M. Dan panjang untuk rem 1 ini rencananya adalah sekitar 796 meter. Dan untuk rem yang kedua yang akan dibangun 2 minggu lagi ini adalah keuntungannya adalah nanti bagi kendaraan dari arah Cawang untuk menuju Tamrin tidak perlu lagi berbelok melewati Kolong karena bisa langsung naik ke arah rem 2 Simpang Susun yang ke arah Tamrin, sehingga nantinya tidak lagi terjadi pertemuan antara pengendara jalan dari Gatot Subroto dan juga dari Jalan Jenderal Sudirman di kolong jembatan yang selama ini menyebabkan kemacetan yang begitu padat. Dan karena itu juga pembangunan atau proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini memang diharapkan dapat mengurangi kemacetan hingga 40%. Dan informasinya adalah bahwa si proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini adalah dibangun dengan teknologi yang terkini begitu. Ada 3 dimensi karena memiliki rem on dari bawah, kemudian membentang dan melingkar, dan juga rem off. Ini juga disebutkan bahwa setiap box girdernya ini adalah memiliki hitungan yang khusus sehingga akan selalu tepat pada saat pemasangannya. Seperti yang tadi malam, box girder yang ke-22 ini tentunya dengan hitungan yang begitu tepat, karena apabila hitungannya ini tidak tepat nantinya akan menyebabkan bisa ambruk begitu di masa yang akan datang. Namun karena dengan hitungan yang begitu tepat tadi malam sudah bisa terpasang hanya dalam waktu durasi 20 menit saja. Dan ini adalah jembatan lengkung terpanjang di Indonesia dan diharapkan juga atau akan menjadi ikon Jakarta yang kedua setelah Monumen Nasional atau Monas. Dan rencananya juga pada Mei 2017 proyek Simpang Susun Semanggi ini akan selesai dilakukan, kemudian pada Juli nanti akan dilakukan uji coba lalu lintas, dan untuk peresmiannya akan dilakukan tepat pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2017. Namun nanti juga kami masih terus menantikan dan berharap agar proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi ini akan terus berjalan lancar. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Trianisha, terima kasih atas informasi Anda.
Dan pemirsa, sejumlah proyek ini tengah dikebut pemerintah untuk terus memperbaiki moda transportasi di ibu kota. Pembangunan sejumlah faktor pendukung seperti infrastruktur jalan, seperti pembangunan jalan layang, Light Rail Transit atau LRT, serta Mass Rapid Transit atau MRT. Proses pembangunan jalan layang Ciledug Tendean khusus Transjakarta, kini pengerjaannya telah mencapai 80%. Tahap pembangunan jalan layang ini sudah menunjukkan perkembangan yang berarti sebagai implementasi Pergub DKI Jakarta nomor 103 tahun 2007 tentang tata kelola transportasi terintegrasi yang aman dan nyaman. Jalan layang yang dikerjakan sejak akhir tahun 2014 ini akan mulai beroperasi pada ulang tahun Jakarta pada Juni 2017. Akan ada 12 halte dan sejumlah koridor yang terkoneksi dengan koridor 13, diantaranya koridor 1, 4, 6, dan koridor 10. Tidak hanya jalan layang koridor 13, proyek kereta ringan atau Light Rapid Transit LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi kini tengah dikerjakan pemerintah. Saat ini proyek LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi tengah dalam proses pengerjaan oleh BUMN PT Adikarya. Tahun ini pengerjaan proyek ditargetkan selesai 40% dan diharapkan mulai beroperasi di kuartal pertama tahun 2019. Di tahap awal, LRT akan menghubungkan 3 rute, yaitu Cibubur Cawang, Bekasi Timur Cawang, dan Cawang Dukuh Atas. Tahap kedua, LRT menghubungkan Bogor Cawang, Senayan, hingga kawasan Grogol. Proyek Mass Rapid Transit atau MRT ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Secara garis besar, pengerjaan MRT Jakarta sudah mencapai 65%. Targetnya, MRT akan mulai beroperasi pada awal tahun 2019. MRT Jakarta rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 km yang terdiri dari koridor selatan utara, yakni Lebak Bulus Kota, dan koridor timur barat. Tim Liputan, Metro TV.